Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah media pembelajaran berbentuk PowerPoint interaktif tentang manajemen mutu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah dengan NIM 12620520279 dari kelas PGMI 6C dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Di sini kita langsung saja akan mengeklik tombol mulai. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada slide tentang petunjuk pembelajaran dari PPT interaktif ini. Nah, jika teman-teman ingin kembali ke beranda, teman-teman tinggal mengeklik saja ikon yang bergambarkan rumah. Tujuan kalian bisa mengeklik icon yang bertuliskan tujuan, dan untuk materi teman-teman bisa mengeklik icon yang bergambarkan buku. Kemudian contoh pembelajarannya bisa mengeklik icon yang bergambarkan anak-anak, dan rangkuman materinya teman-teman bisa mengeklik icon yang bergambarkan kertas, dan untuk latihan soalnya tinggal mengeklik yang bertuliskan kuis. Langsung saja kita akan mengeklik icon yang bertuliskan tujuan. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah tujuan pembelajaran dari PPT interaktif. Yang pertama, untuk mengetahui konsep manajemen mutu terpadu. Yang kedua, untuk mengetahui standar mutu pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui manajemen mutu dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan mengeklik icon yang bergambarkan untuk materinya. Nah, di sini teman-teman, materinya ada 3. Yang pertama ada pengertian mutu, yang kedua ada standar mutu pendidikan, dan yang ketiga ada manajemen mutu pendidikan. Langsung saja kita akan mengeklik materi pertama, pengertian mutu. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Goetz dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kita klik tombol panah untuk kembali, yaitu materi yang kedua, standar mutu pendidikan. Kita klik di sini. Yang pertama ada pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif established dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Menurut Engkosawara dan Komariah, standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia, yang mana meliputi standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kita akan mengeklik tombol panah untuk kembali, dan materi yang terakhir ini ada manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Manajemen mutu pendidikan fokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan. Menurut Engkoswara dan Komariah, komponennya yang pertama ada mutu lulusan sebagai hasil pendidikan, di mana lulusan yang memiliki prestasi akademis dan non-akademis. Yang kedua ada mutu isi dan proses. Isi adalah fokus pada kurikulum, dan proses adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa dan konten. Yang ketiga ada mutu pendidik dan tenaga kependidikan, di mana rasio antara guru dengan siswa sesuai, dan guru-guru memiliki kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikasi guru. Selanjutnya kita akan mengeklik tombol panah untuk kembali, dan kita akan mengeklik icon yang bergambarkan
anak-anak di sini berisikan tentang contoh pembelajarannya. Nah, contoh mutu pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Jadi dengan adanya mutu pendidikan di suatu lembaga atau di suatu organisasi sekolah itu dapat meningkatkan kualitas guru sehingga guru dalam mengajar lebih profesional. Kemudian yang kedua ada berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur seperti meningkatkan ruang kelas atau meningkatkan sumber daya teknologi. Jadi dengan adanya mutu pendidikan di Indonesia, infrastruktur itu dapat meningkat. Contohnya itu seperti ruangan kelas atau sarana prasarana yang lainnya seperti gedung, seperti alat-alat yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya membuat kebijakan dan kurikulum yang mencerminkan misi, nilai, dan tujuan sekolah. Jadi teman-teman, dengan adanya mutu pendidikan di suatu sekolah atau di suatu lembaga, dan itu kurikulumnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Misi, nilai, tujuan sekolah sudah terkandung di dalam kurikulum tersebut. Jadi kurikulumnya itu bernilai atau berbobot. Kemudian yang terakhir ada libatkan siswa dalam pengalaman belajar yang bermakna yang sesuai dengan minat dan kegemaran mereka. Nah, ini kita akan mengeklik ikon yang bergambarkan kertas. Di sini berisi rangkuman materi. Untuk rangkuman materinya yaitu bisa kita simpulkan bahwa komponen mutu pendidikan itu ada 3. Yang pertama mutu lulusan, mutu isi dan proses, mutu tenaga pendidik dan pendidik. Kemudian tentang sistem pendidikan di Indonesia meliputi standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Di sini kita akan mengeklik ikon yang bertuliskan kuis. Kita klik buka latihan soal. Untuk yang pertama, sebutkan standar mutu pendidikan. Nah, kita akan mengeklik jawaban yang A, yaitu standar kompetensi dan proses. Nah, jawaban A merupakan jawaban yang benar karena di sini ada tanda centang, yaitu yang berarti benar. Jika kalian mengeklik yang B, di sini ada tanda silang, berarti menunjukkan salah atau jawabannya tidak benar. Begitu juga yang C, sama dengan yang B, yaitu jawaban tidak benar atau salah. Kita akan melanjutkan soal nomor 2. Kita klik angka 2 di sini. Secara umum pengertian mutu adalah, kita coba klik yang A. Nah, untuk yang A di sini terdapat tombol silang, yaitu menunjukkan bahwa jawaban ini adalah salah atau tidak benar. Kita lanjut ke yang B. Ada ikon centang. Nah, di sini menunjukkan bahwa jika ada tanda centang, jawaban B lah yang benar atau yang tepat. Dan yang C sama seperti yang A itu salah. Lanjut kita ke nomor yang 3. Kita klik angka 3. Komponen mutu pendidikan di atas ada berapa? Kita coba klik lagi sama seperti yang pertama, yaitu di sini ada gambar centang berarti benar atau tepat. Yang B kita coba lihat ada gambar silang menunjukkan salah, dan C sama seperti yang B. Nah teman-teman, itu tadi sebuah media pembelajaran berbentuk PowerPoint interaktif. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.